Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Salat adalah tiang agama, dan merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Salat dapat dikerjakan sendiri-sendiri, namun diutamakan selalu berjamaah agar pahala yang didapat lebih besar. Namun, bagaimana jika seseorang salat berjamaah berdua dengan lawan jenis yang bukan mahramnya? Apakah hukumnya diperbolehkan dalam Islam? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Jangan sampai seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan, kecuali dia ditemani mahramnya." Hadis riwayat Bukhari 5233 dan Muslim 1341. Kemudian dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Jangan sampai seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan, jika terjadi, makhluk ketiganya adalah setan." Hadis riwayat Ahmad 177, Turmuzi 2165, dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Abu Ishaq Asy-Syairāzi, ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 476 Hijriah, menyatakan, makruh tahrim seorang laki-laki sholat mengimami seorang wanita yang bukan mahram, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda, "Jangan sampai seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan. Jika terjadi, makhluk ketiganya adalah setan." Sumber Al-Muhadzab 183. Penjelasan lain pun disampaikan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, yang dimaksud makruh dari keterangan beliau adalah makruh tahrim, artinya haram. Ini jika lelaki itu berduaan dengan seorang perempuan. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan, apabila seorang lelaki mengimami istrinya atau mahramnya, dan berduaan dengannya, hukumnya boleh dan tidak makruh, karena boleh berduaan dengan istri atau mahram di luar sholat. Namun jika dia mengimami wanita yang bukan mahram dan berduaan dengannya, hukumnya haram bagi lelaki itu dan haram pula bagi si wanita. Sumber Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab 277. Bahkan Imam An-Nawawi juga menyebutkan keterangan dari Imam Asy-Syafi'i, bahwa beliau mengharamkan seorang laki-laki sendirian mengimami jamaah wanita, sementara di antara jamaah itu tidak ada seorang pun lelaki. Imam An-Nawawi berkata, Imamul Haramain dan penulis kitab Al-Udah, bahwa Imam Asy-Syafi'i menegaskan haramnya seorang laki-laki mengimami jamaah beberapa wanita tanpa lelaki yang lain, kecuali jika ada di antara jamaah wanita itu yang menjadi mahram si imam atau istrinya. Beliau juga menegaskan bahwa terlarang seorang lelaki berada sendirian di tengah para wanita, kecuali jika di antara mereka ada wanita mahram lelaki itu. Sumber Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab 278. Ternyata alasan diharamkannya, sekalipun dalam kondisi ibadah, kita diperintahkan untuk menghindari segala bentuk fitnah, tak terkecuali fitnah syahwat. Dalam Syarh Adul Mustaqni, Syekh Asy-Syinkiti menjelaskan, apabila seseorang berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, hukumnya terlarang, berdasarkan sabda Rasulullah, jika seorang lelaki berduaan dengan wanita, maka setan yang ketiganya. Beliau juga bersabda, janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, ini larangan. Para ulama mengatakan, berdasarkan hal ini, tidak boleh seorang lelaki mengimami sholat dengan wanita yang bukan mahram secara berdua-duaan, karena bisa jadi keluar dari tujuan utama yaitu sholat, menjadi sumber fitnah syahwat. Sumber Syarh Zadul Mustaqni 149. Hal yang sama juga disampaikan Imam Ibnu Utsaimin, apabila seorang lelaki berduaan dengan wanita yang bukan mahram, maka haram baginya untuk menjadi imam bagi wanita itu, karena segala yang bisa mengantarkan kepada yang haram, hukumnya haram. Sumber Asyar Al-Mumti 251. Dari dalil-dalil yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan. Pertama, landasan Imam Asy-Syafi'i menilai haram model jamaah semacam ini, berdasarkan hadis larangan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Kedua, yang dihukumi haram adalah kondisi berdua-duaan, yang itu terlarang secara syariat, jika terjadi jamaah dua orang lelaki dan perempuan, namun tidak berduaan, karena di sekitarnya ada beberapa orang yang juga berada di masjid, tidak masalah. Ketiga, jika seseorang hendak berjamaah dengan wanita, dia bisa kondisikan, jangan sampai terjadi, jika tidak memungkinkan, maka bisa sholat bergantian.
Keempat, mengingatkan kesalahan yang dilakukan masyarakat, bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Selama ada landasannya, itu dibenarkan, sekalipun orang bodoh menolaknya.